Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Hajime mashite. Watashi no namae wa Resti Astaya desu. Watashi wa Gakusei desu. So kugyo Koko Sanensei. Watashi wa Indonesia no Bandung karakimashita. Hai, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Gakko no Saikatsu dengan submateri memandu tamu Okyakusan atau Okyakusama di sekolah. Mokuji atau daftar isi yang menjadi poin penting dalam pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu nama ruangan, nama-nama ruangan di sekolah dalam bahasa Jepang. Yang kedua yaitu letak ruangan, letak atau posisi ruangan di sekolah dalam bahasa Jepang. Lalu ada yang ketiga, yaitu kondisi ruangan, keadaan ruangan di sekolah dalam bahasa Jepang. Dan yang keempat yaitu kesimpulan, contoh percakapan singkat dalam kalimat untuk memandu tamu dalam bahasa Jepang. Poin yang pertama yaitu nama ruangan. Di sini akan disebutkan beberapa nama ruangan yang ada di sekolah dalam bahasa Jepang. Ruang guru dalam bahasa Jepang yaitu shokuin shitsu. Ruang kelas dalam bahasa Jepang yaitu kyoshitsu. Ruang kepala sekolah dalam bahasa Jepang yaitu kouchoushitsu. Perpustakaan dalam bahasa Jepang yaitu toshokan. Koridor atau lorong dalam bahasa Jepang yaitu roka. Kantin dalam bahasa Jepang yaitu shokudo. UKS atau ruang kesehatan dalam bahasa Jepang yaitu hokenshitsu. Toilet dalam bahasa Jepang yaitu toire. Ruang tata usaha dalam bahasa Jepang yaitu gimushitsu. Kemudian ada ruang seni. Ruang seni dalam bahasa Jepang yaitu bijutsushitsu. Workshop dalam bahasa Jepang yaitu jishushitsu. Lapangan dalam bahasa Jepang yaitu koutei. Kemudian ada taman. Taman dalam bahasa Jepang yaitu kote. Masjid dalam bahasa Jepang mosuku. Dan aula dalam bahasa Jepang kodo. Poin yang kedua yaitu letak ruangan. Di sini akan dijelaskan beberapa kata penunjuk letak atau posisi ruangan di sekolah dalam bahasa Jepang. Yang pertama ada koko, yang artinya di sini atau sini. Koko digunakan untuk menunjukkan suatu tempat pembicara berada. Soko yang artinya di situ atau situ digunakan untuk menunjukkan tempat lawan bicara berada atau tempat yang sedikit jauh dari pembicara dan lawan bicara jika pembicara dan lawan bicara berada di tempat yang sama. Lalu ada asoko yang artinya di sana atau sana, digunakan untuk menunjukkan tempat yang jauh baik dari pembicara maupun lawan bicara. Koko, soko, dan asoko adalah kata penunjuk yang berfungsi untuk menunjukkan suatu tempat. Sedangkan doko yang artinya di mana, digunakan untuk menanyakan suatu tempat atau ruangan. Berikut adalah pola kalimat yang biasa digunakan. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan tempat yang ditunjuk dengan kata penunjuk koko, sini, soko, situ, dan asoko, sana. Dengan struktur, kata penunjuk koko, soko, asoko, wa, kata benda tempat, des. Dengan contoh, koko wa kyoshitsu desu, di sini ruang kelas. Lalu, pola kalimat yang kedua, pola kalimat ini yaitu digunakan untuk menunjukkan suatu tempat atau ruangan dengan kata penunjuk koko sini, soko situ, dan asoko sana. Dengan struktur, kata benda tempat, wa, kata penunjuk koko, soko, asoko, des. Dengan contoh, kyoshitsu wa asoko des, yang artinya ruang kelas di sana. Kemudian ada pola kalimat penanya. Pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan atau menyatakan letak tempat atau ruangan. Dengan struktur kata benda tempat, wa doko desu ka? Dengan contoh,
Kyoshitsu wa doko desu ka? Di mana ruang kelas? Berikutnya, ada kata penunjuk, tempat. Apakah tempat tersebut ada di lantai 1, lantai 2, atau lantai 3? Lantai 1 dalam bahasa Jepang yaitu ikai, lantai 2 dalam bahasa Jepang nikai, dan lantai 3 dalam bahasa Jepang sangai. Berikut adalah contoh beberapa kalimat penggunaan kata penunjuk lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Salah satunya yaitu toire wa ikai desu, toilet di lantai 1. Jika letak toilet ada di lantai 2, maka kita tinggal mengganti kata ikai menjadi nikai. Begitupun jika ada di lantai 3, kita tinggal mengganti kata ikai menjadi kata sangai. Kemudian ada kata penunjuk suatu tempat berdasarkan letak dan posisi. Sebelah dalam bahasa Jepang yaitu tonari, depan dalam bahasa Jepang yaitu mae, belakang dalam bahasa Jepang ushiro, seberang dalam bahasa Jepang mukou. Berikut adalah pola kalimat yang digunakan. Kata benda 1 tempat, wa kata benda 2 tempat, no posisi des. Contohnya yaitu toire wa kyoshitsu no mae desu. Toilet ada di depan ruang kelas. Poin yang ketiga, kondisi ruangan. Di sini akan disebutkan beberapa kata sifat yang dapat menggambarkan keadaan ruangan di sekolah dalam bahasa Jepang. Berikut adalah daftar beberapa kata sifat yang biasa digunakan untuk menggambarkan sebuah ruangan. Yang pertama ada horoi yang artinya luas, semai yang artinya sempit, kirei yang artinya bersih, kitanai yang artinya kotor, akarui yang artinya terang, kurai yang artinya gelap, atsui yang artinya panas, samui yang artinya dingin, oki yang artinya besar, chisai yang artinya kecil. Berikut adalah contoh penggunaan kata sifat. Pada gambar kelas A, terlihat bahwa kelas bersih, maka contoh kalimatnya yaitu kyoshitsu wa totemo kirai desu, yang artinya ruang kelas itu sangat bersih. Sedangkan pada gambar kelas B, ruang kelas terlihat sedikit kotor. Maka contoh kalimatnya yaitu kyoshitsu wa sukoshi kirei desu, yang artinya ruang kelas itu sedikit kotor. Kata totemo artinya sangat, sedangkan sukoshi yang artinya agak atau sedikit. Poin yang keempat yaitu kesimpulan. Di sini akan diberikan contoh percakapan singkat dan kalimat untuk memandu tamu dalam bahasa Jepang. Percakapan atau kaiwa yang pertama. Koko wa kyoshitsu desu. Di sini ruang kelas. Sou desu ka? Koko wa nan desu ka? Oh, begitu. Kalau di sini toshokan desu, perpustakaan. Toshokan, sou desu ka? Perpustakaan, oh begitu. Contoh percakapan atau kaiwa yang kedua. Sumimasen, toire wa doko desu ka? Permisi, toilet di mana? Maka bisa dijawab dengan koko desu atau ikai desu. Di sini atau di lantai 1. Bisa menggunakan salah satunya saja. Berikut adalah contoh kalimat. Koko wa kyoshitsu desu. Kyoshitsu wa totemo kirei desu. Akarui desu, demo semai desu. Di sini ruang kelas. Ruang kelas sangat bersih, terang, tetapi sempit. Arigatou gozaimasu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.